Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi menyalahkan Pak Jokowi sebagai korban dari semua hal itu atau semua pelaku dari semua hal, saya kira itu tidak fair dan tidak mampu membaca sistem dengan baik. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Demokrasi. Pemirsa, tadi kita lihat cuplikan video dari Fachri Hamzah, di mana Fachri Hamzah mengatakan bahwa kita tidak boleh secara langsung menyalahkan Pak Jokowi. Nah, bagaimana tanggapan dari Fachri Hamzah terkait Ibu Megawati yang menginstruksikan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak hadir atau menunda datang ke retreat yang diadakan di Magelang. Fachri Hamzah menyinggung kepada Megawati dan Fachri Hamzah mengatakan secara vulgar ya, keras sekali ini. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Ya. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Ya. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah ini yang begini-begini, saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendirinya, Mas. Mas Al tahu kalau kita nonton debat presiden di negara-negara maju ya, di negara-negara yang matang gitu kan. Kalimat paling banyak dia ngomong itu adalah dia bilang. Menurut Bung Fahri gimana? Jadi nuansa ini baik di kiri maupun di kanan sama itu, Mas. Absolutisme partai politik itulah yang agak berbahaya gitu. Karena menganggap bahwa sepenuhnya seorang kader partai adalah milik partai. Sepenuhnya begitu. Padahal kalau dalam demokrasi itu ya coba lihat negara-negara yang demokrasinya matang tuh, Mas ya. Kan ketua umum partainya kita nggak kenal. Nggak, iya. Di Amerika juga kita nggak tahu tuh ketua Demokrat siapa, ketua Republikan siapa. Karena dia sibuk di dapur. Kerjaannya itu ngatur training, ya kan, rekrutmen, kaderisasi, cetak buku, ideologi partai, kebijakan pembangunan, rancangan undang-undang yang akan diusulkan untuk diadvokasi oleh pemerintah yang sedang berkuasa dan sebagainya, ideologi partai. Kerjanya di belakang layar, Mas, semuanya.
urusan berkuasa adalah kader yang lolos dari rahim partai ini, lalu dicalonkan dan dipilih rakyat. Tapi waktu mereka berkuasa, nggak ada kesibukan mereka untuk ngurus yang berkuasa. Sebab itu adalah hak rakyat. Dia kan dipilih oleh rakyat. Kesibukannya partainya apa? Dia kembali ke dapur. Ini harus lebih banyak gitu. Makanya kalau mereka pidato, dia bilang ini adalah partainya Jefferson, ini adalah partainya Washington, ini adalah partainya Bush, ini adalah the party of Reagan, macam-macam lah. Jadi dia nisbatkan itu kepada kader-kader raksasa yang dilahirkan oleh partai. Lah bukan kemudian saban hari ngintilin orang yang berkuasa, kekuasaan. Presiden disuruh-suruh, anggota dewan disuruh-suruh, ya kan? Dan kadang-kadang kita dengar istilah Korea-Korea, siap. Apa? Nggak boleh itu. Ini negara demokrasi. Meskipun saat itu diterima oleh publik sebagai sesuatu yang guyon ya, melucu ya. Kan memang Pak Bambang Pacul ketika dalam itu kan dengan Pak Mahfud kan, dia bilang, ya kita sih oke ini, tapi kita ini kan Korea-Korea. Iya. Itu menunjukkan sesuatu yang problematis. Di mana aspirasi rakyat? Ya kan kalau kayak begitu. Nah makanya saya bilang, partai-partai kita sadar diri, ini salah. Kemewahan kita sebagai partai politik adalah ketika pikiran kita dipakai di ruang publik. Ketika gagasan kita dipakai untuk ngurus negara. Oleh siapapun. Apalagi kalau bisa, kalau kader-kader yang kita cetak ini menjadi pejabat publik. Dan cukup, once loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kan selalu begitu, Mas. Ini enggak kita ini. Ketua umum partai powerful betul. Dia yang ngurus ini, dia ngurus itu. Dia yang memutuskan nanti si ini loyalitasnya kepada siapa. Itu mesti kita hentikan. Nah, terkait itu juga yang kemudian kita baca dalam penyalahan-penyalahan kepada presiden. Nah, itu komentar dari Fahri Hamzah, pemirsa. Bagaimana kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih, apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ini benar sekali ya. Artinya petugas partai itu atau kader dari salah satu partai itu memang dipilih oleh rakyat, dan posisi ketua umum partai itu sebenarnya tidak boleh mengatur apa yang sudah dipilih oleh rakyat. Salah satu contoh misalkan DPR atau kepala daerah, gubernur ataupun bupati, seharusnya ketua umum itu tidak cawi-cawi terhadap segala kebijakan pemerintah tersebut atau kadernya tersebut. Nah, kalau ketua umum partai cawi-cawi, maka ini yang akan merusak sistem kenegaraan kita, sehingga rakyat yang memilih pemerintah itu seolah-olah percuma gitu. Artinya apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah ini ya udah, ya ketua umum tugasnya ya berada di dapur, jangan sampai berada di ruang tamu juga, apalagi mengatur segala kebijakan kepala daerah ataupun presiden. Ya kewajiban atau tugasnya ketua partai ya ada di dapur, bagaimana menyiapkan kader-kadernya, membuat pedoman-pedoman dan membuat segala bentuk bagaimana kadernya itu bisa berdaya saing, dan segala aturan-aturan di partai itu bisa dipatuhi oleh kader-kadernya, bukan malah cawe-cawe dan menginstruksikan untuk tidak ikut dengan pemerintah atau menyelaraskan program-program daerah dengan pemerintah pusat. Saya rasa itu yang dikatakan oleh Fahri Hamzah ya sudah jelas sekali, dan saya mendukung apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah ini. Itu mungkin ya. Silahkan tulis komentar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.